Salam Ya, kudus, shalom. Puji Tuhan. Baik, ya saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, lagu pujian yang sudah kami naikkan meninggikan namamu sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kami ini. Dan kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan dan semangat untuk terus mengenali kebaikan-Mu, kasih karuniamu, kemurahan hatimu bagi kami semua. Kami percaya tuntunan-Mu, pimpinan-Mu ya Tuhan, yang begitu kuat di dalam hati kami, kerinduan yang semakin besar untuk memahami seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, dimuliakan namamu kekal selama-lamanya. Atas kebenaran firman-Mu yang mulia, kami sambut dengan penuh kerendahan hati. Dan terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang terus bersemangat untuk memuji-muji namamu di pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya terima kasih untuk kita kehadiran kita semuanya di pagi hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita kembali lanjutkan lagi apa yang sudah kita dengarkan bersama. Kemarin kita sudah sama-sama ya melihat bahwa begitu luas, begitu dalam kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita, saudara-saudaraku, dalam begitu banyak hal yang telah Tuhan perlihatkan, Bapak Ibu Saudara, kebaikannya kepada kita semua dan kepada semua manusia, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kebaikan Tuhan itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi semua umat manusia. Tapi tidak semua orang meresponi, ya, menyambut kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang menyambutnya, sehingga tidak heran ya, kemarin kita sudah lihat bahwa banyak risiko yang harus diterima yang dialami oleh manusia karena tidak menghargai kebaikan Tuhan, tidak menghargai kemurahan hatinya, ya, sehingga bahkan penderitaan pun ya timbul di dalam kehidupan manusia, seperti yang kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya beberapa hari terakhir ini, ya saudara-saudara, dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, ya, bencana alam akan yang terjadi di beberapa daerah, di beberapa tempat Bapak Ibu Saudara, yang merusak dan menghancurkan ya harta benda, ya, banyak yang menderita Bapak Ibu Saudara, ya, karena keadaan di mana terjadi banjir di mana-mana, ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebetulnya kita lihat itu semua terjadi bukan semata-mata karena air hujan, karena hujan itu adalah berkat, ya, betul ya Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena ulah daripada manusia, ya, yang telah merusak alam, maka ya hujan itu pun menjadi malapetaka bagi manusia yang baik dari Tuhan, ya, apabila disalahgunakan
oleh manusia, maka itu membawa malapetaka dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa-peristiwa alam yang kita lihat ya banyak merusak kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara, itu semata-mata bukan karena alam itu sendiri, tapi karena manusia ya tidak menghargai atau manusia ya salah gunakan, ya tidak menghargai kebaikan Tuhan sehingga terjadilah keserakahan dan kerusakan alam di mana-mana dan mengakibatkan orang-orang yang tidak bersalah terhadap hal itu pun harus menanggung resiko dan menanggung akibatnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita masih berbicara tentang ya buah roh ialah kebaikan, ya Bapak Ibu Saudara, dan kita tahu bahwa ya kebaikan Tuhan itu sempurna dan kita telah menerima kebaikan Tuhan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, keselamatan hidup yang kekal yang telah kita terima melalui iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita diajar dan dilatih terus ya Bapak Ibu Saudara untuk taat menghargai kebaikan Tuhan yang sempurna itu. Nah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat mulai dari peristiwa di Taman Eden, ya Tuhan telah memberikan ya segala sesuatu, ya apa yang menjadi kebutuhan daripada manusia itu, dan Tuhan telah memudahkan, ya telah memudahkan supaya kehidupan manusia itu bisa berjalan sebagaimana mestinya dan dapat memuliakan Tuhan ya tanpa kesulitan apapun. Tetapi saudara, kalau kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang membuat menjadi rusak hubungan manusia dengan Allah dan manusia itu tidak dapat menghargai pemberian Tuhan dengan sepenuhnya adalah karena manusia itu ya mengubah kebenaran menjadi dusta, dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka mengubah firman Allah, ya. Karena Tuhan Allah mengatakan jangan supaya jangan kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, buah pengetahuan di tengah taman itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya apa yang terjadi ketika Hawa berinteraksi, berkomunikasi dengan ular itu, dengan iblis, maka terjadilah pengubahan, ya terjadilah penambahan terhadap kebenaran firman Allah oleh keinginan dan pikiran manusia yang mengubah kebenaran menjadi dusta. Nah, dan dari situlah Bapak Ibu Saudara kita lihat bahwa apa yang baik yang diberikan oleh Allah kepada manusia berubah menjadi sumber malapetaka dan sumber penderitaan bagi manusia dan keturunannya, sebab upah dosa ialah maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka tantangan yang terbesar bagi semua manusia, ya Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi kita orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita ini adalah apakah ya kita selalu percaya kepada kebenaran Allah. Apakah kita selalu memberitakan apa yang benar sesuai dengan firman Allah? Apakah kita menyaksikan, memperkatakan apa yang sesuai dengan firman Allah atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka oleh karena kepada setiap orang, kepada manusia
ya diberikan oleh Allah kebebasan untuk berpikir dan untuk menentukan pilihannya, ya, karena Tuhan itu tidak memaksa supaya dia dihargai dan kebaikannya dipaksakan kepada manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tapi diberikan ya kesadaran, dikaruniakan ya akal sehat kepada setiap orang, ya, terutama kita yang sudah percaya, yang sudah menerima ya kebenaran firman Allah, sudah menerima keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Maka kesadaran itu jauh lebih besar, ya, kapasitas untuk menjadi percaya, kapasitas untuk mempercayai, kesanggupan untuk mempercayai kebaikan Tuhan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, ya. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang-orang percaya itu mempergunakan ya kehendak bebasnya atau pilihannya, ya, pilihan-pilihannya untuk selalu konsisten menghargai, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan, kita membutuhkan terus-menerus firman Allah yang mengoreksi ya kekeliruan kita, yang memperbaiki dan mendidik kita supaya kita bisa taat secara konsisten, ya, sebagaimana yang Allah kehendaki, supaya kita bisa menghargai setiap kebaikan Tuhan. Sebab buah roh ialah kebaikan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya kita akan melihat dulu, Bapak Ibu Saudaraku, membuka Alkitab kita dari kitab Roma, ya, kitab Roma pasal 2, ya, bagaimana ya dinyatakan di sini di dalam Roma pasal 2 bahwa Allah tidak berdiam diri ya atas ya orang-orang yang tidak menghargai kebaikan Allah, ya, yang tidak meresponi panggilan Allah ya untuk manusia, agar manusia mempercayai, menerima, menghargai dan menghidupi ya kebaikannya, kebaikan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, tetapi tetap memperingatkan ya setiap orang atas kemurahan hati Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Semua orang diberikan peringatan, diberikan warning, ya, Bapak Ibu Saudara, supaya jangan salah mempergunakan waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi semua orang untuk mengambil sikap bertobat, mempercayai ya firman kebenaran, mempercayai panggilan Tuhan untuk setiap orang agar datang kepada pengertian yang benar, terang di dalam firman-Nya. Dan bagi mereka yang tidak meresponi, tentu ada resiko, ya, ada akibat yang harus diterima, sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Roma pasal 2 dikatakan demikian, ya, Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak lepas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus, ya, firman Allah menegaskan bahwa di hadapan Allah hanya Tuhan Allah yang berhak untuk menghakimi sesama, menghakimi manusia. Bapak Ibu Saudara, kita tidak berhak menghakimi orang lain, tetapi kita harus mengatakan dan kita harus menyatakan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab dikatakan bahwa
semua manusia pada dasarnya sama di hadapan Tuhan, ya, harus berhadapan dengan penghakiman yang ditentukan oleh Allah bagi semua orang, dan kita harus merendahkan diri, merendahkan hati kita supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 2 dikatakan, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Tidak ada yang luput dari penghakiman Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, entah orang merasa bahwa dia ya tetap baik-baik saja setelah dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, setelah dia melakukan keinginan-keinginannya ya yang bertentangan dengan kehendak Allah, ya, dan merasa bahwa baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang menghalangi langkah-langkahnya untuk melakukan segala keinginan-keinginannya. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang bebas dari penghakiman. Ya, Tuhan, ya, dikatakan di sini hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang merasa bahwa dia bisa bebas, ya, tanpa menghargai kebaikan Tuhan, ya. Nah, Saudara, ayat 3 dikatakan, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran Tuhan, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan hati Allah ialah supaya menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, orang jangan menyepelekan dan jangan menganggap remeh waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan bukanlah untuk melakukan dosa, bukanlah untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tetapi waktu yang Tuhan berikan adalah untuk kesempatan bagaimana setiap orang untuk mengalami kehidupan yang diubahkan oleh kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak semua orang meresponi panggilan Tuhan ini. Tidak semua orang ya menerima dengan tulus hati, dengan hati yang terbuka kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, pengorbanannya, salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, ya, kebaikan Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang telah mengampuni dan menebus segala dosa kita dan membebaskan kita dari hukuman maut. Tidak semua orang meresponinya, tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka yang tidak meresponi dan tidak mengimani, tidak mempercayai dan tidak menerima kebaikan Tuhan itu, saudara-saudara, tidak ada yang luput dari penghakiman Allah, dan suatu saat mereka akan menerima murka dan hukuman dari Allah yang adil akan dinyatakan, namun masih diberikan waktu bagi semua orang. Dan dengan pemberitaan, amin, dengan pemberitaan dan kesaksian yang kita sampaikan, yang kita beritakan, kita kabarkan kepada semua orang, ada kesempatan terbuka bagi setiap orang untuk memikirkan dan menerima dan mempercayai apa yang dikatakan di sini sebagai kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1, ya, Efesus pasal 1, kebaikan Allah yang paling sempurna, yang paling utama, yang harus diresponi dan diimani oleh setiap orang saat ini supaya dibebaskan dari hukuman yang akan datang. Maka Bapak Ibu Saudara, ya, kita
bisa lihat di dalam Efesus pasal 1, saudaraku, ya, di ayatnya yang ke-7. Mengapa kita harus fokus kepada kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Sebab dikatakan di ayatnya yang ke-7, Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam Yesus, sebab di dalam Dia, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena penumpahan darah Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib, disitulah Allah menyatakan puncak daripada kebaikannya kepada semua umat manusia. Sebab Allah tidak menghendaki manusia binasa, tetapi supaya manusia diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal dan mendapat bagian di dalam warisan surgawi, menjadi bagian dari anggota keluarga Allah dan menjadi anak-anak Allah dan hidup di dalam kasih yang sempurna, dalam hubungan, ya, yang sempurna dan hubungan yang penuh damai sejahtera dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah kita, ya, melihat dalam firman Tuhan ini ditegaskan kepada kita bahwa kemurahan hati Allah, ya, yang dilimpahkan kepada kita, saudara-saudaraku, di dalam penebusan darah Kristus menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu kekayaan, ya, kelimpahan daripada, ya, berkat yang terbesar yang Tuhan karuniakan kepada semua manusia, dan tentunya bagi orang yang percaya yang memperolehnya, tetapi ditawarkan kepada semua orang. Kebaikan Tuhan kasih karunia-Nya, ya, dan melalui hikmat dan pengertian. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan melalui perasaan dan bukan melalui, ya, penglihatan, tetapi melalui hikmat dan pengertian yang bisa kita terima dari firman Allah. Maka kita melihat kekayaan kasih karunia Allah telah dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara untuk melatih diri kita selalu percaya kepada firman-Nya. Amin. Bukan percaya kepada pikiran kita sendiri dan bukan bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri, tetapi melatih diri kita untuk percaya kepada firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itulah yang menyatakan kebaikan Allah, ya, dengan sempurna, Bapak Ibu Saudara. Bukan dari penglihatan penilaian diri kita sendiri, sebab kita mempunyai, ya, keterbatasan, atau kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, mempunyai kesalahan dan kekeliruan di dalam menilai banyak hal, ya, dalam kehidupan ini. Hanya karena kita terhubung dengan pengertian yang benar terhadap firman Allah, kemudian merefleksikan, ya, pengertian yang benar itu oleh kuasa Roh Kudus, saudara-saudara dan saya bisa secara tepat menilai kehidupan ini selaras sesuai dengan kehendak Allah. Dan karena itu kita dapat, ya, mempunyai kekuatan yang bisa menghargai, mengapresiasi apa yang disebut kebaikan Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi di ayat selanjutnya, dikatakan di ayat 8, ya, ayat 9 maksud saya, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi semuanya Bapak Ibu Saudaraku, ya, harus terhubung. Semua pengertian atau segala sesuatu, ya, yang
ingin kita ketahui tentang kebaikan Tuhan, harus terhubung dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab di dalam Yesus Kristuslah kita memperoleh segala sesuatu yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi kita, bagi masa depan kita di hari yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebab sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Dan itulah, saudaraku, finalisasi atau pada akhirnya nanti segala sesuatu akan dipersatukan untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi di Efesus pasal 2 untuk memperhatikan, saudaraku, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kemurahan hati Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku, yang paling besar, yang paling mulia, yang paling indah, dan yang paling dahsyat luar biasa. Supaya kita selalu mengingatnya, supaya selalu kita merenungkannya, dan selalu tergerak hati kita untuk membagikannya kepada orang lain. Kita share kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Dan ini dikatakan di Efesus pasal 2, kita baca dari ayat 1, saudara-saudaraku. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di sini bahwa posisi kita dahulu adalah orang-orang yang sudah mati. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang sudah mati tidak bisa bergerak dan tidak bisa diharapkan untuk melakukan sesuatu apapun yang berguna di dalam kehidupan ini. Sebab mereka, orang yang sudah mati, saudara-saudaraku, sudah terpisah dengan kehidupan saat ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena dosa dan pelanggaran kita, dikatakan kita sudah mati secara rohani dan kita terlepas dalam hubungan kita dengan Allah. Saudara-saudara, kita tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Tetapi saudara, kita lihat di ayatnya yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, kebaikan Allah nyata sedemikian rupa yang telah membangkitkan kita, menghidupkan kita kembali dari kematian, dari kesia-siaan. Sekarang kita hidup dan mengalami kasih karunia Tuhan. Kita hidup, memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus oleh kasih karunia-Nya. Itulah kebaikan Allah yang terbesar yang harus kita hargai dan yang harus selalu kita syukuri, Bapak Ibu Saudara. Sebab segala sesuatu hal yang lain, apa yang kita peroleh di dunia ini, itu bisa berkurang, itu bisa hilang, bisa lenyap dari hadapan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidup kita yang telah ditebus, yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, itu tidak akan lenyap sampai selama-lamanya. Karena di sanalah, di dalam kehidupan kita yang baru itu adalah penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya dan tidak akan berkesudahan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita sadari, itu yang harus kita pahami. Bahwa kebaikan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita, karena kita menyadari bahwa sekarang kita adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Allah
tidak akan membuang kita. Allah tidak akan mengabaikan kita lagi. Allah tidak akan menutup lagi pintu-pintu berkat kepada kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, darah Kristus, dan kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan untuk siap, Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup kita kepadanya sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di ayatnya yang ke-6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa Allah telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus dan mendudukkan kita. Amin. Kedudukan kita, saudara-saudaraku, penting sekali kita ketahui. Memang secara dunia atau secara manusiawi dalam kehidupan yang sementara ini, kita masih ada di sini. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita harus menghargai kebaikan Tuhan. Dan di sini juga kita berhadapan dengan berbagai masalah-masalah, tantangan, ya, di dalam kehidupan kita, pencobaan dan ujian iman. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita mempunyai kemampuan untuk bersyukur di dalam segala hal. Amin. Kita bersyukur di dalam segala hal karena kita tahu yang terbaik telah Tuhan karuniakan kepada kita. Tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini yang melampaui daripada kebaikan Tuhan yang sudah, ya, kita terima, yang sudah sampai kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu penyertaan Tuhan, kebaikannya, kemurahan hatinya tidak akan lepas dari kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, baik dalam duka maupun dalam suka di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa melepaskan atau memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kemurahan hati Tuhan, kebaikannya, kebajikan akan selalu menyertai, ya, kehidupan kita, sebab hidup kita yang baru ini di dalam Kristus Yesus selalu terpelihara dengan sempurna. Amin. Karena Roh Kudus, ya, Bapak Ibu Saudara, buah roh ialah kebaikan, kemurahan hati Allah yang terus menyertai kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dikatakan di ayat 7, Efesus pasal 2 ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, ya, Allah menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belum seberapa yang kita saksikan kebaikan Tuhan saat ini telah membuat kita, saudaraku, bersyukur dengan berlimpah-limpah kepada Tuhan. Amin. Namun Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di masa yang akan datang Allah akan menunjukkan lagi, ya, kebaikannya, kemurahan hatinya yang luar biasa, yang tidak dapat kita rangkai dengan kata-kata kita sebagai manusia. Kita hanya akan terheran-heran, ya, melihat kebaikan Tuhan, kemurahan hatinya di masa yang akan datang. Itu akan ditunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kebaikan Tuhan itu melampaui daripada akal pikiran kita untuk memikirkannya. Kita hanya bisa, Bapak Ibu Saudara, menerimanya dengan kerendahan hati dan dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia selalu baik, ya. God is good all the time. All the time God is good, ya. Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang masa, kapan saja dan di mana saja, kita percaya bahwa Allah itu baik dan tidak pernah Dia merancangkan kecelakaan bagi kita, tetapi Dia merancangkan segala kebaikan dan damai sejahtera bagi masa depan
dan kehidupan kita yang penuh damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku belajar untuk menghargai, mengapresiasi, mensyukuri kebaikan Tuhan, supaya kita dilatih, saudaraku, ketika kita harus menghadapi ujian dan pencobaan kesulitan dalam kehidupan kita ini, kita tidak terjatuh kepada dunia. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tidak menjadi serupa dengan dosa-dosa dan kekeliruan dan kedegilan, kegelapan dunia, tetapi kita menjadi serupa dengan terang, kebenaran, dan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus yang terus diperbaharui dari hari ke hari menjadi segambar serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita di dalam kemuliaannya. Kita disanggupkan untuk bertahan. Kita disanggupkan Bapak Ibu Saudaraku untuk terus setia dan taat kepadanya. Ya, di dalam situasi, dalam segala hal pun kita tahu Roh Kudus selalu membuat segala sesuatu menjadi baik bagi kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami terus diajar dan dilatih, dididik untuk percaya bahwa kebaikan Tuhan itulah yang terus menyertai kehidupan kami. Meskipun kami terkadang melihat di dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Namun kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, Allah turut bekerja, Roh Kudus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu, yang selalu rindu untuk diperbaharui dan mengerti dan memahami maksud-maksud Tuhan di dalam segala segi kehidupan kami. Kami percaya pertolongan-Mu, kebaikan-Mu selalu menyertai kehidupan kami semua. Ajar kami Tuhan supaya terus menyerahkan hati kami, pikiran kami, dan segala perbuatan, perkataan-perkataan kami yang selaras dengan kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom. Ya, shalom.